Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahdi Ramadan dari kelas 12 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virtual private server. Yang pertama ada daftar isi. A. Ada pengertian virtual private server. B. Dasar-dasar VPS. C. Fungsi VPS. D. Pertimbangan dalam memilih VPS. Dan E. Ada kesimpulannya. A. Pengertian virtual private server atau VPS. VPS adalah teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk cloud computing, software bot, menjalankan software robot forex, atau untuk trading, dan sebagainya. VPS juga dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk mempartisi atau membagi sumber daya atau resource sebuah server menjadi beberapa server virtual. Server virtual tersebut memiliki kemampuan menjalankan operating system sendiri seperti layaknya sebuah server. Bahkan Anda dapat mereboot sebuah server virtual secara terpisah atau tidak harus mereboot server utama. Kita dapat mengendalikan VPS atau Virtual Private Server dengan Remote Access Desktop atau biasa disebut pengendali jarak jauh dengan menggunakan aplikasi seperti VuTi untuk yang menggunakan OS Windows dan terminal untuk Linux. Berikutnya ada dasar-dasar VPS. Berikut adalah informasi yang bisa kamu ketahui lebih lanjut mengenai VPS. Yang pertama ada VPS bekerja seperti sebuah server yang terpisah. VPS memiliki proses user, file, dan menyediakan full root access. Setiap VPS mempunyai IP address, port number, tables, filtering, dan routing rules sendiri. VPS dapat melakukan konfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. Setiap VPS dapat memiliki sistem libraries atau mengubah menjadi salah satu sistem libraries yang lain. Yang kedua ada setiap VPS dapat delete, add, modify apa saja termasuk file yang ada di dalam root dan menginstal software aplikasi sendiri atau mengkonfigurasi root aplikasi dan software. Yang ketiga, dalam sebuah VPS, resource server yang alokasikan adalah meliputi CPU core, CPU usage, RAM, dan storage atau ruang penyimpanan. Yang keempat ada spesifikasi sebuah VPS itu sendiri berbagai macam baik dari segi hard disk, memorinya, jenis prosesornya, pilihan operasi sistemnya seperti Windows, Linux, dan sebagainya. VPS sudah dapat terhubung dengan internet selama 24 jam dengan kecepatan tinggi agar setiap user bisa dengan mudah mengaksesnya. VPS biasanya diakses melalui komputer pribadi menggunakan software remote desktop connection atau RDC yang biasanya sudah tersedia di operasi sistem Windows. Yang kelima, dengan VPS, Anda sebagai pengguna tidak perlu lagi merawat server virtual ini karena perusahaan penyedia VPS akan merawat secara berkala serta mengupgrade OS, RAM, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi VPS. Berikut beberapa fungsi yang paling banyak diterapkan oleh pengguna. Yang pertama ada server website atau website hosting. Apa itu VPS sebagai server website? Sebagian besar VPS digunakan untuk mengeksekusi halaman website atau disebut juga sebagai layanan web hosting. Pengguna akan menggunakan VPS di saat layanan mereka membutuhkan resource yang lebih tinggi. Yang kedua ada sebagai file hosting. Apa itu VPS hosting? Selain file halaman website, VPS juga menyimpan file-file pribadi agar dapat diakses menggunakan jaringan internet di mana saja. Yang ketiga ada server remote desktop. Sebagian pengguna memanfaatkan VPS sebagai mesin yang menjalankan bisnis mereka. Pengguna yang menerapkan ini akan menaruh bot di dalam server. Yang keempat atau yang terakhir ada layanan VPN. VPN adalah sambungan koneksi pribadi dan hanya bisa digunakan oleh pengguna terdaftar yang memiliki username dan password untuk melakukan sambungan. Yang kelima ada hosting aplikasi. Terkadang developer melakukan pengembangan dan pengetesan aplikasi yang sedang dikembangkannya menggunakan VPS yang dimanfaatkan sebagai hosting aplikasi. VPS juga dapat digunakan untuk membangun custom mission critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.
Yang keempat, D. Pertimbangan dalam memilih VPS. Memilih VPS tidak boleh asal-asalan. Umumnya penyedia layanan server cloud memberikan spesifikasi yang berbeda-beda. Biasanya ada beberapa opsi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Anda. Tentu saja, semakin besar spesifikasi yang ditawarkan, semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah virtual server VPS adalah alternatif shared hosting yang dapat digunakan untuk menyimpan dan dijadikan sebagai web server. Saat menggunakan VPS, maka sumber daya yang digunakan tidak terpengaruh dengan pengguna yang lain. Ini sangat berguna apalagi saat trafik pada website mulai tinggi. Shared hosting yang terbatas jika menggunakan trafik yang di luar batas yang ditentukan akan terjadi overload dan website tidak bisa diakses. Dan ini ada daftar pustakanya. Sekian video presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.